Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita sudah masuk ke materi tentang logika dan algoritma ya, dalam pembelajaran simulasi komunikasi digital. Langsung aja ke definisi logika ya. Di sini ada beberapa definisi logika. Yang pertama, logika itu identik dengan masuk akal atau penalaran. Ya. Jadi penalaran itu apa sih? Penalaran itu adalah sebentuk pemikiran kalian tuh yang ada di otak kalian. Pemikiran apa ya? Pemikiran, pengetahuan yang secara langsung maupun tak langsung ya, yang mungkin benar ataupun tidak benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Berpikir valid itu apa sih? Berpikir valid itu ya berarti sesuai dengan kenyataan atau dengan adanya bukti ya. Terus pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Jadi pelajaran logika itu kesimpulannya buat kalian berpikir secara sistematis. Ya. Sudah paham? Oke, lanjut ke definisi algoritma. Definisi algoritma itu juga ada beberapa bagiannya. Ada pertama, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ya, jadi algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah ya untuk penyelesaian suatu masalah. Tapi untuk menyelesaikan suatu masalah kan pasti ada urutan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang harus kalian bikin itu harus logis atau benar atau valid ya, supaya penyelesaian masalah itu tercapai ya. Yang kalian susun secara sistematis, berurutan atau berkaitan atau berkesinambungan satu dengan yang lain. Nah, kata logis di sini ya berarti benar sesuai dengan logika manusia. Nah, berarti definisi algoritma dan logika itu sangat berkaitan ya, karena tiada logika kita tidak akan bisa menyelesaikan atau membuat algoritma. Kenapa butuh logika? Karena logika tadi kan itu adalah pemikiran untuk kesadaran kalian buat pencapaian suatu pembentukan penyelesaian masalah secara sistematis ya. Sini secara sistematis saling berkaitan kan ya. Untuk menjadikan sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Yang tadi kita katakan bahwa algoritma itu sangat berkaitan dengan logis, karena algoritma itu harus memberikan hasil yang benar dan valid. Kalau tidak benar gimana, Bu? Ya berarti tidak dapat menyelesaikan masalah, berarti algoritmanya gagal ya. Kalau algoritmanya gagal nanti dalam prosesnya, berarti kita harus bikin algoritma lagi ya yang secara benar dan valid. Oke, lanjut ke asal usul kata algoritma. Di sini ada cetusnya, yaitu Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa ya, bahwa algoritma itu berasal dari bahasa algorisme ya. Jadi kata algoritma itu berarti proses menghitung dengan angka Arab ya. Seseorang yang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka. Jadi orang yang menggunakan angka itu adalah orang yang algoris ya. Menggunakan angka untuk apa ya? Untuk berhitung, untuk membuat program ya, dan sebagainya. Kata algoritma lambat laun menjadi kata algoritme disebabkan kata algoritme itu sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi kata algoritma. Jadi algoritma itu susunan awalnya adalah algorisme. Nah, lambat laun berubah menjadi algoritme ya. Kalau dalam bahasa adalah algoritma. Itu asal usul kata algoritma yang dicetuskan oleh Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa. Oke, di sini tadi kan kita sudah mempelajari algoritma. Algoritma di sini adalah algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi algoritma itu adalah proses
proses di mana kita supaya dapat menyelesaikan suatu masalah. Ya, algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Yang tadi sudah dibahas ya di awal bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk penyelesaian suatu masalah. Ya, tapi langkah-langkahnya itu disusun secara logis. Ya, tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Ya. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Jadi algoritma itu prosesnya ya ada proses, instruksi, tindakan. Nah, nanti ada outputnya atau aksi yang dilaksanakan oleh sejumlah operasi. Jadi hasil dari aksinya ya. Sini ada domain algoritma. Domain algoritma itu ada masalah, algoritma, program, dan proses. Ya, jadi urutannya masalah. Jadi kayak kalian menentukan masalahnya apa nih yang kalian mau hadapi. Misalkan di sini ada motivasi untuk membuat algoritma. Ya, algoritmanya atau langkah-langkahnya apa nih yang kalian harus jalani. Yang pertama, prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu masalah atau dengan cara lebih dari satu cara atau banyak kemungkinan gitu kan. Programnya representasi formal dari sebuah algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Ya, maksudnya tadi representasi itu kayak pengkodean bahasa. Ya, pengkodean bahasa yang kalian tuangkan dalam nantinya itu akan menjadi bahasa pemrograman komputer. Ya. Terus proses itu aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritmanya. Jadi contoh gini, masalahnya misalkan kalian punya masalah, ya masalahnya apa? Misalkan penyajian kopi gitu kan, penyajian kopi masalahnya. Terus algoritmanya apa? Ya algoritmanya kalian bikin langkah-langkahnya. Misalkan untuk membuat kopi itu langkah awalnya apa? Kan banyak cara ya, banyak cara yang memungkinkan untuk kalian bisa membuat kopi. Pertama kan ada yang menyediakan kompornya terlebih dahulu, menyediakan pancinya, atau yang sudah praktis, dia hanya menggunakan dispenser yang dicolokkan ke kabel listrik, ya kan. Nah, programnya itu kalian penulisan bahasa pemrogramannya gitu ya, nanti akan dipraktekkan di contoh berikutnya. Prosesnya itu ya nanti ketika kalian menjalankan sebuah aplikasi ya, itu adalah prosesnya atau outputnya. Nah, ketika kalian jalankan, outputnya benar atau tidak nih gitu, itu adalah prosesnya. Nah, hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma ada apa saja sih? Ini 3 yang penting. Algoritma itu dipenuhi input, output, dan logika, dimana input itu data yang harus diberikan pada komputer. Output itu informasi yang akan diperoleh dari komputer, sedangkan logika itu merencanakan proses program, terdiri dari jumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan ya. Jadi sebenarnya kalau algoritma itu adanya input, proses, dan output, dimana input itu adalah proses penginputan data kalian, pemasukan data kalian ya. Contohnya apa ya, algoritma yang kalian sudah bikin, kalian input penulisannya seperti apa, prosesnya itu nanti kan ketika dijalankan oleh komputer, maka si komputer akan menerima output. Output itu adalah informasi yang diterima oleh komputer dari hasil inputnya, apakah outputnya benar sesuai dengan program yang dilaksanakan atau tidak gitu. Nah, ini kan ada contoh algoritma 1 ya. Di sini ada 2 gelas, yang satu teh, yang satu kopi. Nah, bagaimana caranya menukarkan isi masing-masing gelas? Nah, kan di sini banyak kemungkinan cara ya. Yang pertama di sini ada siapkan gelas cadangan kosong ya, disimbolkan dengan X. Yang kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas yang kosong. Yang ketiga itu tuangkan gelas yang berisi kopi ke bekas teh
ya, karena teh tadi sudah dituang ke X, jadi kan gelas teh itu kosong ya. Jadi nanti kopi itu dituangkan ke dalam gelas teh. Nah, nanti tuangkan, yang keempat adalah tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi ya. Jadi ketika kalian tadi sudah menuangkan teh ke gelas cadangan, nah kan tadi kan soalnya ini ya, soal bagaimana caranya menukarkan isi masing-masing, berarti menukarkan yang tadinya gelas kopi menjadi gelas teh. Berarti yang tadi isinya gelas cadangan isinya teh, maka ditukar ke gelas yang kopi yang sudah kosong tehnya. Nah, itu adalah proses algoritmanya atau langkah-langkah algoritmanya. Bener nggak nih gelas mereka tertukar gitu? Ya bener, tadi kan kopi pindah di gelas teh dan gelas teh pindah ke gelas kopi. Jadi paham ya? Oke, selanjutnya ada contoh algoritma 2 di sini tentang pemrograman komputer ya. Kalian hanya pengenalan saja penulisan pemrogramannya. Algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, berarti prosesnya atau pembuatan algoritmanya adalah pertama, masukkan bilangan yang akan ditentukan. Bilangannya setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Yang kedua, bagi bilangan dengan bilangan angka 2. Kenapa bilangan angka 2? Karena yang ditanya adalah bilangan genap atau ganjil. Nah, karena bagi 2 berarti kan kalau bisa dibagi 2 nanti akan menjadi bilangan genap. Kalau tidak bisa dibagi 2 menjadi bilangan ganjil. Terus yang ketiga, hitung sisa hasil bagi pada langkah B. Ya, bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu genap yang tadi saya bilang ya. Tetapi bila hasil bagi sama dengan 1 atau sisa 1, ya maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar Google Classroom ya. Kalau tidak kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap tidak ada yang mengikuti pelajaran saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.